Oke guys, jadi kali ini Mimin bakal bahas beberapa penipuan yang ada di jual beli, khususnya di jual beli otomotif ya guys ya. Dari mulai penipuan yang mudah untuk dibaca sampai ke penipuan yang sekarang ini lagi ramai, yaitu penipuan segitiga. Kayak gimana sih Min? Terus gimana caranya kita tahu bahwa itu penipuan? Mimin bakal kasih tahu. Jadi penipuan yang pertama nih, yang ecek-ecek dulu nih. Biasanya gini, minta transfer DP dulu. Belum cek unit, belum apa, minta transfer dulu DP. Dengan embel-embelnya si penipu biasanya ngasih kalian foto, video, terus dokumen kelengkapan, atau bahkan bisa sampai video call ya guys sama kalian. Terus nanti si penipu minta transfer DP dulu biar mobilnya kekunci sama kalian gitu. Biasanya kalian tertarik itu karena harga si mobil murah. Nanti si penipu teh ngomongnya kayak gini, bisa transfer DP dulu nggak buat ngunci bahwa kalian ini minat sama mobilnya. Karena kata-kata penipunya gini, karena kebetulan ini mobil juga udah ada yang mau lihat. Nah, gitu biasanya. Jadi seakan-akan kalian teh berebut nih sama calon pembeli lain. Biar kalian dapat, terus kalian harus transfer dulu DP ke si penipu. Taunya nanti udah kalian transfer, itu orang mau ngeblok kalian nih, si penipu bakal ngeblok kalian, jadinya uang kalian lapor. Itu penipuan yang ecek-ecek ya guys ya. Antisipasinya gimana Min? Yang pertama ya jelas, jangan gampang percaya sama orang ya, apalagi kalian baru kenal. Terus yang kedua, ketika kalian udah dapat nomor WA-nya, cek nomor WA di Get Contact, aplikasi Get Contact. Itu kalian tinggal download di Play Store, terus kalian tinggal copy paste si nomor WA penjual. Biasanya keluar siapa aja yang nge-save nomor si penjual tersebut. Nanti kalian kalau misalkan nomor tersebut udah pernah dipakai nih penipu, biasanya suka ada yang nge-save nomor dia penipu apa gitu, penipu apa atau apa. Terus biasanya nomor-nomor baru yang belum ada di-save sama orang lain. Nah itu kalian wajib curigai. Penipuan yang kedua guys, penipuan segitiga yang bikin pusing. Min, gimana sih Min penipuan segitiga? Biasanya gini penipu segitiga. Kalian calon pembeli, Mimin penjual, dan pihak ketiganya tuh itu penipunya ya. Jadi kalian misalkan lagi nyari katana. Taunya kalian dapet nih harganya katana GX misalkan, power steering, wah udah AC, pokoknya udah ready off-road lah ya. Harganya miring banget. Misal kalian dapat harga 35 juta. Murah banget kata kalian ya. Terus yang iklanin itu bukan Mimin sebagai pemilik asli kendaraan. Jadi yang iklanin itu si penipu dengan harga murah. Kalian komunikasilah sama si penipu di Facebook atau di WA. Nah terus ini si pihak ketiga, si penipu, dia juga sebelumnya udah komunikasi sama Mimin. Udah tawar-menawar harga dan sebagainya. Sementara Mimin itu ngejual harga si katana itu 60 juta misalkan ya, 60 juta. Kalian sebagai calon pembeli nggak komunikasi langsung ke Mimin sebagai pemilik asli. Biasanya gini nih, si penipunya bilangnya ke Mimin misalkan bilang ke pemilik aslinya, Min, ini mobil ada yang mau beli dan harga tidak nego katanya. Begitu. Jadi Mimin udah aja, diem aja ketika ada yang cek unit. Bilang aja ini mobil punya saudara Mimin. Karena harganya udah mantep nih ya. Harganya udah, wah Mimin tertarik nih harganya. Karena nggak dinego lagi harga Mimin. Udah aja Mimin diem aja. Nanti biar saya yang kondisikan. Nah sementara itu si penipu ini nggak ketemu, cuman by phone aja sama Mimin ya. By phone aja. Sama kalian juga by phone aja. Nah kalian tawar-menawar sama penipu itu, sama si penipu. Datanglah kalian ke Mimin, ke pemilik asli. Misalkan si penipu namanya Udin. Haji Udin. Datang kalian ke Mimin. Karena kalian udah dapat harga yang murah, 35 juta. Biasanya gini, si penipu itu, si Udin itu bilang ke calon pembelinya, harga mobilnya 35 juta. Tapi nanti transaksinya sama saya aja. Soalnya misal
itu yang pegang kunci itu saudara saya gitu. Dia penipunya bilang gitu misalkan. Itu yang pegang kunci saudara saya, mobilnya saya titipin di saudara saya. STNK, BPKB pokoknya di saudara saya. Tapi transaksi tolong sama saya karena saudara saya nggak tahu apa-apa. Cuman megang kunci aja. Biasanya gitu. Datanglah kalian ke Mimin sebagai pemilik asli. Udah datang, nggak nanya ke Mimin. Dah kalian taunya si pemilik mobil itu si penipu, si Udin ini, si Udin ini nih. Kalian taunya si Udin pemiliknya. Jadi ke Mimin teh cuman ngelihat unit mobil, STNK BPKB kelengkapannya cuman ngelihat itu. Mimin juga nggak nanya ke kalian komunikasi pas ketika datang ke Mimin, kalian komunikasinya sama siapa, terus nanti transaksinya sama siapa, dapat harganya berapa. Mimin juga nggak nanya karena apa? Karena sudah diiming-imingi harga yang cocok. Jadi udah Mimin disuruh diem sama si penipu gitu. Karena Mimin terbuai dengan harga yang cocok, harga yang tinggi, tidak nego lagi. Dan kalian juga terbuai dengan harga yang murah. Jadi kalian ini seakan-akan terhipnotis nih. Jadi udahlah pada diem-dieman. Kalian komunikasinya sama si penipu ini yang nggak ada di lokasi. Udah gitu, udah cocok unit, udah kalian main transfer aja nih. Nggak bilang dulu ke Mimin sebagai pemilik asli, padahal Mimin ada di depan kalian. Transferlah kalian ke si penipu. Terus Mimin bilang, gimana udah cocok? Udah katanya. Ini saya udah bayar ke si Udin sebagai penipu, padahal si Udin nggak ada nih di lokasi. Lah, Mimin kaget dong pasti. Kan yang punya mobil Mimin. Surat-surat BPKB ada di Mimin semua. Kenapa transfernya ke orang lain? Nah, itu kalian sebagai calon pembeli kena tipu segitiga, guys. Jadi segitiga tuh ada pihak ketiga yang menipu. Jadi mengacaukan jalannya transaksi ini. Min, gimana sih cara biar gak ketipu sama penipuan segitiga ini? Karena ini cukup rumit penipuan segitiga ini. Gini caranya guys ya. Caranya yang pertama, cek get kontak, ajak video call, terus dan minta video call di samping unitnya. Kalau misalkan susah atau nggak mau di video call unitnya gitu, pokoknya nggak tanda tanya. Sebelum transaksi kalian tanya dulu harga sebenarnya berapa. Kalau sinkron, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak sinkron, nah udah itu fix nipu. Mimin, kalau kita sebagai penjual, gimana nih caranya biar kita juga nggak kena tipu segitiga? Terbuka mungkin, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kalian diiming-imingi kejual mobil dengan harga tinggi, jadi kalian saling menutupi gitu. Jangan, udah datang konsumen, buka-bukaan semua, harga sekian, komunikasi sama siapa, transfer nanti ke siapa. Dan satu lagi ya, saran Mimin ya, kalau misalkan kalian transaksinya itu transfer ke orang yang ada di depan mata kalian. Jangan mau ke transfer ke orang yang nggak ada dengan alasan apapun. Usahain ketika transfer kalian tanya, ini bisa dicek nggak di m-banking kalau udah ditransfer? Biar apa? Biar nanti bisa kecek sama-sama enak kan gitu. Jadi aman semua. Intinya terbuka. Dan satu lagi, jangan pernah terbuai dengan harga yang murah. Karena kalian tahu sendiri, sekarang ngecek harga pasar itu udah gampang. Tinggal ketik aja di marketplace, kalian ketik, udah keluar harga pasarnya. Makanya ketika ada harga miring, itu kalian wajib untuk waspada ketika mau bertransaksi. Gunain cara yang Mimin tadi kasih tahu ya. Video call dulu, terus keterbukaan, bertanya sedetail mungkin. Pembeli juga sama, keterbukaan, bertanya juga sedetail mungkin. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga hari kalian Senin terus, jadi kalian tiap hari upacara.